Halo guys, welcome back my YouTube channel Catatan Fauzul bersama salah satu penyintas Kalaman Syndrome di Indonesia. Klik tombol subscribe untuk membantu kegiatan aku mengembangkan channel YouTube ini. Oke, di video ini aku ingin mengenal tentang masa lalu aku serta harapan aku ke depannya. Mari kita bahas dari masa remaja aku. Aku menjadi seorang yang mudah tersinggung dengar ejekan orang mungkin karena sering dibully. Jadi tuh gue gampang tersinggung gitu, sering marah tanpa sebab, bisa marahnya bisa over banget. Ya mungkin itu bibit, mungkin udah ada bibit gue ada gejala gangguan jiwa dan baru terdeteksi saat udah gede aja. Orang tua nggak nyadar gue punya gejala gangguan jiwa saat remaja. Jadi gini, dari zaman sekolah SMP ya, gue sering dibully, dapet ejekan. Ya, tepatnya ejekan sih. Sering dibully karena dianggap lemah, gak bisa main olahraga, tenaga gue kecil. Ya, gue ngeberontak dengan teriakan, marah gitu waktu SMP. Ya, masa SMP gue itu tuh tragedi dan traumatis. Kayak gue kan di video yang riwayat penyakit Kalme itu tentang masa lalu gue juga itu. Kalau kalian dengerin pasti kayak itu bener realnya gue seperti itu. Jadi semenjak gue dibully sampai sekarang gue kayak takut buat ketemu sama orang. Pokoknya gimana ya? Kalau sekarang tuh gue yakinin dulu kalau mau kenalan sama orang atau circle baru itu, kalau gue yakin banget kalau gue diterima sama circle itu. Kalau gue ragu, gue nggak deketin atau apapun itu. Gue di masa lalu nggak mau bergaul, menghindari dari interaksi sosial. Karena gue dibully gitu sampai sekarang, ya gue menghindari dari interaksi sosial. Di lingkungan rumah gue juga nggak pernah keluar rumah. Untuk ibadah sholat Jumat aja gue nggak mau karena gue takut ketemu orang di sekitar. Aneh ya ada gangguan ini, kayak menghindar dari ketemu orang lain. Memang sulit. Jadi tuh dari SMP gue emang ada bibit gejala gangguan jiwa, tapi tuh kayak keluarga gue nggak menyadari kalau gue ada bibit gejala gangguan jiwa. Waktu SMP gue sering dibawa ke ahli agama, tabib gitu sama orang tua gue, dan mbah gue nyuruh gue waktu SMP ke ahli agama, peramal gitu, lihat tangan gue gini sifatnya kayak gimana. Bener gak sih kayak gitu? Apa cuma nipu? Gue gak percaya. Gue lebih percaya dokter daripada ahli-ahli gitu. Dari situ ya dihina karena suara gue beda, suara gue cempreng waktu SMP. Perbedaan fisik gue beda sama anak-anak cowok lainnya di SMP. Teman-teman gue pas SMP badannya udah ada ototnya, mulai berjerawat. Gue nggak bisa menikmati masa muda, nggak bisa. Yang lain masa mudanya penuh dengan candu, gue penuh dengan bully dan ejekan. Gue nggak ikut olahraga karena sering dibully. Gue lemah, gak bisa main basket, cemil loh, cowok maneh. Gue lemah, gak bisa main basket, cemil loh, cowok maneh. Setelah lulus SMP gue tahun 2011, gue dimasukin orang tua di sekolah.
ya lebih tepatnya diasingkan ke sekolah yang baru dengan murid yang sedikit. Gue udah nyampein ke keluarga, tolong usahain aku mau daftar sekolah negeri. Aku nggak mau masuk ke swasta lagi. Tetap aja aku nggak didengar. Ya udah, aku masuk di sekolah SMK swasta dengan jurusan yang tidak aku minati. Aku masuk jurusan akuntansi. Kalian tahu sendiri akuntansi itu sangat rumit. Aku nggak didengar keinginan aku untuk masuk negeri. Dan aku lulus SMA 2014. Mungkin awal aku depresi gitu. Terus ngalamin fase maniknya kan emosi berlebihan gitu. Dan di 2017 aku inisiatif sendiri untuk konsul ke psikiater. Untuk gangguan pubertas, ya aku dulu nutupin gangguan ini karena aku tahu kalau orang tua aku nggak mampu untuk ke dokter. Jadi aku nggak mau memberatkan orang tua. Aku baru berani speak up itu 2016 setelah aku punya kartu BPJS. 2016 dulu aku konsul ke dokter urologi dan disuruh pemeriksaan analisa kromosom dan pemeriksaan hormon reproduksi, testosteron, LH, FSH. Terus itu bantuan keluarga aku, lalu keluarga aku nyerah gak bisa melanjutkan pengobatan ini. Aku penasaran ada apa sih sama gangguan kesehatan aku, you know lah. Ya dari 2016 aku vakum, terus bisa melanjutkan di tahun 2018. Aku membuat galang dana di kitabisa.com sendiri. Ya, aku inisiatif sendiri karena aku penasaran sama gangguan aku. Aku bisa berobat di rumah sakit, di dokter spesialis endokrin dan dokter spesialis andrologi. Yaitu berkat galang dana di Kitabisa aku mampu mengumpulkan donasi sekitar 12 juta. Awal mulanya sih setelah aku di ACSC, galang dana tersebut membuat postingan di Facebook dan postingan itu viral, banyak postingan aku banyak di share sampai 2000-an kalau nggak salah. Nah, postingan aku juga diberi komentar, dapat komentar lebih dari 1000. Alhamdulillah aku bisa melanjutkan dan dapat diterapi hormon karena kita bisa. Dan itu kan ini pengobatannya jangka panjang, bukan sekali 2 kali. Cuma bisa suntik beberapa kali doang. Januari aku ke rumah sakit itu yang ada dokter spesialis andrologi dan cuma beberapa kali doang, nggak bisa konsul lanjutan. Nah, aku bingung mau melanjutkan gimana. Aku udah berusaha. Setelah donasi itu selesai, aku udah berusaha minta rujukan ke puskesmas dengan menggunakan BPJS. Tapi agak disepelekan tentang gangguan pubertas ini. Menurut dokter, di puskesmas ini bukan sebuah gangguan kesehatan serius. Jadi agak sulit. Emang, mau gimana? Terus aku bisa melanjutkan itu kan 2019 karena aku bisa melanjutkan di tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Awal bisa melanjutkan di tahun 2020 bulan Maret itu karena penyakit kronis fatty liver. Fatty liver itu adalah kondisi penyakit hati berlemak. Aku waktu itu sering muntah gitu, mual. Ya, sering sakit, ya sakit ditahan sendiri aja. Ngomong ke orang juga emang dia mau dengar. Terus dalam 3 bulan aku tidak ada perubahan, hasil lab selalu tinggi terus. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di Jakarta. Ya, awalnya aku bukan ke dokter endokrin dulu, tapi nama juga untuk liver ya, jadi ke dokter gastro, dokter penyakit dalam, subspesialis gastro. Saat konsultasi dengan dokter gastro itu menanyakan keluhan lain selain
heart liver. Dan aku menjawab dong, oh iya dok, aku sebelumnya didiagnosa hipogonadisme di rumah sakit lain dan sudah mendapatkan injeksi testosteron oleh dokter spesialis andrologi. Ini loh aku tunjukkan hasil laboratorium di rumah sebelumnya sama hasil analisa kromosom. Dari dokter gastro itu langsung aku diberi rujukan internal di rumah sakit yang sama ke dokter endokrin metabolik diabetes. Dan akhirnya aku bertemu dengan dokter endokrin itu yang mendiagnosa aku. Sebelum didiagnosa, aku juga banyak melalui pemeriksaan lab, MRI, CT scan, hingga akhirnya aku disuruh untuk operasi biopsi testis. Operasi biopsi testis. Operasi biopsi testis adalah mengambil sampel jaringan di testis. Di rumah sakit itu sendirian juga konsultasi, ngerasain mual pas pemeriksaan MRI dengan kontras dan CT scan abdomen ya kalau nggak salah. Dengan kontras itu mual banget, bikin muntah, ya mau gimana lagi. Dan setelah ambil hasil, aku konsul ke endokrin bulan September, memberitahu semua pemeriksaan ke dokter tersebut, dan didiagnosa Kallman syndrome. Butuh perjuangan panjang untuk sampai di sini. Sekarang tinggal menikmati prosesnya. Ya, memang nggak mudah sih. Aku bukan yang nggak berdamai sama keadaan. Aku bukan depresi karena penyakit Kallman atau apapun. Bagiku Kallman ini unik karena jarang ada yang mengalami seperti aku. Ya, dulu emang aku dibully, tapi sekarang kan aku udah berubah, udah dapat penanganan, ya tinggal menikmati proses aja. Waktu kemarin bulan Juli aku melakukan percobaan bunuh diri dengan overdosis obat. Kayak berjuang sendirian itu nggak mudah ya. Aku itu gampang tersinggung sama kritikan. Sangat sensitif dengan omongan. Contoh yang paling simpel, aku waktu bulan Mei kan menjelang Lebaran, hari raya Lebaran, aku bilang ke ibu aku, Bu, bentar lagi kan Lebaran, nanti gimana? Nanti ke rumah Pak Deh atau ke rumah Bude siapa yang kita kunjungi? Ibu aku malah merespon, alah ngapain Lebaran? Sholat aja nggak pernah. Emang sehina itu ya? Gak boleh ngerayain hari Lebaran. Sehina itu kan gue nggak boleh ngerayain hari Lebaran. Emang sulit di YouTube. Udah. Pokoknya Fauzul yang dulu adalah Fauzul yang gak mau bergaul, menghindari dari interaksi sosial, takut mendapat ejekan dari orang lain, ragu sama keputusan yang dibuat, takut gak diterima orang lain, takut bilang apapun untuk ngejelasin sama orang lain, menghindari konflik, lebih baik menyakiti diri sendiri. Ya, itu dulu. Dan sekarang aku mau ngembangin potensi diri di YouTube dan mau membantu orang yang mengalami hal yang sama dengan aku. Aku tahu bahwa aku dulu kesulitan dalam mencari informasi tentang gangguan pubertas. Dan semoga aku ingin membagikan informasi pengobatan ini kepada mengalami hal yang sama. Ya, agar bisa berobat, agar dapat penanganan yang tepat oleh dokter. Oke. Untuk mental, aku masih konsumsi obat psikiatri sampai saat ini. Untuk Kallmannya aku stop 2 bulan. Sekarang bulan Oktober ya. Stop dari bulan Agustus, sudah 2 bulan. Bentar lagi November. Oke, sudah dulu gitu guys. Jadi intinya
Fauzu sekarang ingin fokusnya mengembangkan potensi diri di YouTube dan membantu orang lain yang mengalami hal yang sama, yaitu gangguan pubertas agar mendapat penanganan yang tepat. Ya, ya gitu. Untuk penutupnya, seperti biasa, semboyan aku di channel YouTube aku sendiri, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena kesehatan perlu dijaga, bukan untuk diadu. Untuk penyakit langka itu istimewa. Langka bukanlah kelemahan. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Nah,